Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang membawa anak agar diperhatikan, dilihat, dijaga, ditertibkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk ini menjadi pelajaran saya ingin sampaikan kepada seluruh pengurus masjid. Bukan anak nggak boleh ke masjid, tetapi hendaknya orang tua yang membawa anak ke masjid dipastikan anaknya dalam kondisi baik-baik. Jangan sampai dibiarkan bermain-main dan berteriak-teriak, gitu. Apalagi sampai dorong-dorongan, gitu. Ya, izin itu yang bawa anak, tolong, gitu. Jangan sampai anak kita terjadi sesuatu. Kita melihat ada video dan saya tanyakan, katanya benar. Ya Allah, gara-gara bermain-main lalu tapir itu menimpanya, hampir meninggal dunia. Ya, sekali lagi bukan anak-anak nggak boleh ke masjid, tapi hendaknya orang tua menyertainya, membimbingnya, menjaganya. Dan kalau kebetulan nggak ada orang tuanya, pengurus masjid menjaganya. Masjid hendaknya ada yang menjaga, ada security-nya, gitu. Jadi tidak dibiarkan kalau ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik, termasuk kalau ada yang bawa lari sandal, ya kan? Gitu. Ya, izin semuanya menjadi perhatian ibu-ibu, bapak, ya. Tolong anak-anaknya dijaga, jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang terpeleset. Masjid kita sekarang itu licin semua, bagus memang, ya kan? Nah, oleh karena itu dijaga anaknya, jangan sampai kakinya terperosok di siring atau terdorong oleh kawannya. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga, ya Pak Wali tadi cepat-cepat keluar dari masjid ini karena beliau ada agenda segera ke Jakarta. Dan sebenarnya kami ngajak sholat subuh di sini itu karena ada tujuan juga. Tujuannya saya ingin menunjukkan kepada apalagi yang masih anak-anak pelajar bahwa menjadi pejabat itu bukan enak-enakan. Menjadi pejabat itu bukan enak-enakan. Saya yakin wali kota tadi itu sudah bangun itu mungkin jam 3. Terus sekarang langsung ke Jakarta terbang. Dan saya yakin tidak tidur sampai zuhur nanti. Sampai mungkin maghrib. Jadi tidurnya dikit sekali. Dan saya dengar kerja wali kota itu tidak ada libur. Kita masih ada libur kan, Sabtu Ahad. Pejabat itu ternyata nggak ada libur. Ditambah lagi kerjanya bukan 24 jam. Tapi beliau mengatakan 25 jam. Iya, andai kan ada jam 25 gitu, 25. Iya. Jam 1 keluar ke pasar. Masya Allah, bentrok dengan orang pasar. Coba bayangkan, wali kota bentrok dengan orang pasar, dilagui sama orang pasar. Ditambah lagi besoknya dibawa sampah ke depan kantornya. Masya Allah, berapa sampah numpuk di sini. Saya ingin sampaikan, maka anak-anakku, para pelajar, para mahasiswa, jangan dikira menjadi pejabat itu enak-enak. Iya, saya tadi senyum aja, karena saya tahu, saya mengalami itu. Ya, saya mengalami itu. Memang kerja itu, ya nggak tahu lah berapa jam itu. Kalau ada 24 jam, 24 jam. Gitu. Sampai anak saya itu mengatakan, pas saya datang dan uminya datang, ada yang membantu di rumah mengatakan itu, Abah datang, Umi datang. Dia mengatakan apa? Biarlah, paling sebentar lagi balik lagi. Gitu. Itu saya tahu baru belakangan. Kalau ternyata
dia dulu mengatakan itu, nangis saya. Jadi anak saya yang terakhir itu nyaris tidak dapat pelukan dari bapaknya dan dari ibunya. Itu saya mengajak ya, ini bukan karena ada wali kota nggak ada wali kota, mana kebaikan itu mari kita dukung. Kebaikan mari kita dukung. Sebenarnya saya itu merinding bagaimana orang di pasar ditertibkan nggak mau. Itu sama dengan di masjid itu kan ada jualan tuh, dan itu apa kata Nabi, semoga tidak untung. Apa artinya? Di mana ada orang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu dosa. Dosa. Melakukan sesuatu tidak pada tempatnya itu dosa. Dagang, cari rezeki yang tidak pada tempatnya itu jadi haram. Waspada. Ya di jalan, di trotoar, yang itu bukan untuk jualan, memang nggak boleh. Termasuk memang di masjid, jangan. Nanti ada pasar. Karena itu mengganggu ketertiban. Dan itu nanti akan menjadikan musibah. Di Makkah dan di Madinah, alhamdulillah, saya pernah kan di antara oleh-oleh yang pernah saya sampaikan. Dan memang ada manusia itu yang kalau ditertibkan nggak mau, masih juga jualan di situ. Maka apa yang terjadi? Satpol PP Arab langsung buangin semua itu. Mungkin pikiran kita nggak manusiawi ya? Tidak manusiawi itu. Karena rupanya yang diatur yang tidak manusiawi gitu. Pun dibilang jangan jualan di sini, ganggu. Karena kalau sampai jualan di sini macet itu, bisa kredit. Sebanyak orang itu nggak kredit karena alhamdulillah nggak ada yang jualan tidak pada tempatnya. Oleh karena itu di tempat-tempat perkumpulan seperti ini, saya ingin mengajak jangan ada yang meninggalkan sampah. Kalau di tempat ini tidak disediakan tempat sampah, maka bawa balik. Dan izin, saya mendapatkan pelajaran ini ketika saya kuliah dengan salah seorang ustadz dari Jordan. Kita membuang sampah dikit saja di pantai, jangan, katanya. Di pantai, kita bawa, katanya. Kita mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Yang pertama adalah untuk mendapatkan seluruh kebaikan, bertobat. Mengapa? Karena kita ini manusia tidak luput dari kesalahan, dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dipanggil di sini orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ingat, yang dipanggil di sini orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita sudah beriman, apa dosa kami? Banyak. Jangan dikira dosa itu hanya mencuri dosa juga, dan sekarang banyak kan? Berzina dan seterusnya. Termasuk dosanya tadi, buang sampah sembarangan, itu. Di masjid, sudah di masjid tapi nggak tertib, itu dosa. Iya kan? Apalagi ya di pasar juga, di pasar nggak tertib, itu dosa. Ya, gimana? Berjalan lampu merah kok ditabrak, itu juga dosa. Dosa itu. PNS, lu kok tidak masuk pada jam yang ditentukan? Nah, dosa itu, korupsi itu. Jadi jangan dikira korupsi itu hanya ngambil uang. Korupsi jam, korupsi waktu. Katanya kerja tapi nganggur-ngangguran, dikasih kerja marah. Itu dosa. Suami tidak memperhatikan istrinya, tidak memperhatikan anaknya juga, dosa juga itu. Anak dipanggil orang tuanya nggak segera datang, dosa juga itu. Anak katanya rindu orang tuanya, tapi ternyata pas datang orang tuanya langsung yang diminta, mana HP-nya Pak? Jadi itu rindu orang tua atau rindu HP?
asik dengan HP, dipanggil orang tua nggak nyaut-nyaut, dosa. Taubat, taubatan nasuha, taubat yang sungguh. Taubatan nasuha itu gimana? Betul-betul menyesal dan tidak mau ngulang lagi. Tapi kalau ngulang, nah itu bukan taubat nasuha. Taubat sambal, apa kata orang Batak? Sambal lagi. Katanya pedas, nambah lagi. Jadi nanti anak-anak sekalian disebutkan di antara keutamaan yang sangat besar itu adalah darahnya syuhada yang mati di medan juang karena ya kena pedang, kena ini gitu. Itu luar biasa darah seperti itu. Tapi ada lagi yang mirip seperti itu dan sangat dahsyat, yaitu tinta. Pena kalian yang keluar tintanya kalian gunakan untuk menulis ilmu. Dengan pedang dan jihad dengan pena, tulisan. Mengorbankan darah dan mengorbankan satu lagi, mengorbankan tinta.